Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Geraldi Purba. Saya akan mengerjakan ujian praktik agama Kristen Protestan dan Budi Pekerti. Yang saya hormati Ibu Hasya Nipar sebagai guru mata pelajaran. Ujian praktiknya adalah menuliskan sebuah khotbah yang menarik beserta ilustrasinya, kemudian membuat video. Materi khotbah dipilih dari buku paket. Materi khotbah yang saya pilih dari buku paket halaman 105, bahan Alkitab Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Shalom. Terima kasih dan puji syukur atas berkat Tuhan Allah, kita masih diberikan kesehatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Terlebih masa pandemi virus corona sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Hasya Nipar. Apa kabar Bu? Saya harap Ibu sehat walaupun saya dengar berita bahwa Ibu sempat dirawat di rumah sakit. Firman Tuhan sebagai pelita hidup kita saya ambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Seperti yang saya bacakan itu, kunci dari ayat ini hanya dua, yaitu keadilan dan penuh kasih. Pemazmur atau Daud menjelaskan bahwa Tuhan pada nats ini penuh kasih dan adil. Ia memuji-muji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Ia menyatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Secara tidak langsung pemazmur ingin kita meneladani dan mencontoh Tuhan. Kita harus adil dalam hidup ini dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan kita. Namun hal itu berbeda dengan kenyataan hidup yang kita hadapi. Adil atau keadilan seakan sulit didapatkan di negara ini. Saya punya sebuah ilustrasi atau cerita di mana ada seorang kakek tua renta yang tinggal di sebuah gubuk di ladang. Ada seorang orang kaya yang mempunyai ladang yang luas berhektar-hektar di sekitar tempat tinggal kakek tersebut. Kakek itu telah tua renta dan tidak mempunyai anak. Ia hanya mengandalkan belas kasihan orang untuk kebutuhannya sehari-hari. Suatu ketika kakek itu tidak makan seharian, ia sudah merasa sangat lapar. Kakek itu melihat ada standan pisang di ladang orang kaya tersebut, dan karena terpaksa dalam keadaannya kelaparan, kakek itu mengambil standan pisang dari ladang orang kaya tersebut. Singkat cerita, mengetahui kakek tersebut mengambil atau mencuri pisang miliknya, orang kaya tersebut melaporkan kakek itu ke pihak berwajib. Di pengadilan, kakek tersebut dituntut penjara selama 3 bulan. Keadilan di Indonesia masih bersifat tumpul ke atas atau runcing ke bawah. Padahal kakek itu terpaksa mengambil pisang orang kaya itu karena sudah kelaparan. 1 harian tidak makan. Berbanding terbalik dengan koruptor-koruptor yang masih melenggak-lenggok di luar sana, hidup sejahtera dari uang korupsinya. Amsal 16 ayat 8 berisi, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kita semua hamba yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa tanpa adanya keadilan dan penerapan kasih, hidup kita ini seperti tidak memiliki kemerdekaan. Semakin berkembangnya zaman, keadilan seakan sulit didapatkan. Bahkan keadilan dapat ditukar dengan uang. Yang jelasnya adalah keadilan merupakan suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Sebagai remaja Kristen, saya terpanggil untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia hanya akan terwujud jika keadilan dijadikan penopang utama bagi terwujudnya demokrasi dan hak asasi manusia. Allah yang adil menuntut tiap orang Kristen untuk berlaku adil pada setiap orang tanpa kecuali.
Allah yang adil menuntut tiap orang Kristen untuk berlaku adil pada setiap orang tanpa kecuali. Yang berarti bahwa kita harus berlaku adil tanpa memandang latar belakang seseorang, baik agama, suku, ras, maupun yang lain-lain. Keadilan merupakan suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kau berikan. Semoga firman-Mu tadi dapat menjadi pelita dalam hidup kami. Kami sebagai manusia dapat menerapkan keadilan di setiap perbuatan kami. Rajailah pikiran dan roh kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup dalam pelita kasih-Mu. Bapa, terlebih pada masa pandemi ini, berikanlah kami kesehatan, jauhkan kami dari virus corona, supaya kami dapat kembali melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami seperti biasanya. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.